Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video sebelumnya, kita lebih banyak membahas tentang mining, tetapi untuk kali ini kita coba akan bahas tentang staking kripto. Apa itu sih staking? Staking adalah sebuah aktivitas yang mengunci kripto di dompet digital pada platform tertentu untuk durasi tertentu dan untuk mendapatkan keuntungan. Durasi staking biasanya dilakukan selama seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Pemilik kripto yang di staking akan mendapatkan keuntungan berupa kripto sejenis. Staking mirip dengan deposito dengan objek dan sistem yang sedikit berbeda. Kemudian untuk cara kerja staking, staking atau proof of stake disingkat POS, ide utama dari algoritma ini utamanya adalah peserta dapat mengunci koin pada interval waktu tertentu. Protokol secara acak memberikan hak kepada salah satu dari mereka untuk memvalidasi blok berikutnya. Biasanya, peserta yang mempertaruhkan jumlah yang lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih sebagai validator blok berikutnya. Ini memungkinkan blok diproduksi tanpa bergantung pada perangkat keras penambangan seperti ASIC ataupun VGA card. Kemudian kita akan bandingkan antara staking dan mining. Untuk staking, tidak perlu membeli perangkat keras yang mahal seperti di mining, yaitu kita membeli VGA card maupun ASIC. Kemudian staking tidak membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi. Untuk mining, kita butuh konsumsi listrik yang tinggi untuk menyalakan peralatan tersebut. Kemudian untuk staking, tidak ada block reward. Miner mendapatkan transaksi gratis ataupun biaya rendah. Sedangkan untuk mining, reward diberikan kepada miners yang menyelesaikan blok-blok kripto. Kemudian untuk staking, semakin banyak jumlah koin yang staking, hasil semakin banyak. Begitu juga pada mining, yaitu semakin banyak perangkat keras, hasilnya juga akan semakin banyak. Nah, untuk staking sendiri bagaimana sih hasilnya? Saya sudah bandingkan, ini di sebelah kiri ada staking di aplikasi Trust Wallet, sedangkan di sebelah kanan adalah hasil mining per Januari 2022. Kita lihat dari sini, itu 3 teratas itu memang lumayan bagus. Untuk osmosis bisa sampai 80,15% per tahun. Ini adalah angka per tahun. Kemudian yang koin yang sudah terkenal yaitu BNB itu berada di 11,5%. Untuk 3 koin di atas ini masih cenderung baru ya, jadi untuk persentasi pembagian stakingnya lumayan tinggi. Cuma harga koin sendiri juga fluktuatif, jadi naik turun itu sangat cepat. Kita ambil contoh saja yang sudah stabil dan sudah agak lama yaitu BNB di 11,5% atau sekitar 12% per tahun. Dalam 1 bulan yaitu 1%. Kita bandingkan dengan laba untuk mining. Untuk mining sendiri di Januari itu ROI-nya itu sekitar 30 bulan ataupun 2,5 tahun. Berarti per bulannya 100 dibagi 30 kurang lebih 3,33% per bulan. Jadi untuk mining sendiri untuk saat ini bisa mendapatkan 3,33 dikalikan 12 yaitu dapat 40%. Untuk mining mendapatkan 40%, sedangkan staking itu tergantung jenis koinnya ya di sini. Jadi untuk saat ini, untuk misalkan kita bandingkan dengan BNB, memang lebih bagus pendapatannya menggunakan mining. Terus manfaatnya sendiri apa sih? Untuk staking, manfaat utama yaitu tidak perlu memberi perangkat keras yang mahal dan menghabiskan energi. Sistem ini menawarkan pengembalian yang dijamin dan sumber pendapatan yang dapat diprediksi. Tidak seperti proof of work ataupun pada mining, di mana koin dihargai melalui proses acak dengan probabilitas rendah. Lainnya adalah bahwa nilai koin staking Anda tidak terdepresiasi, tidak seperti ASIC atau perangkat keras pertambangan lainnya, tetapi hanya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar saat ini.
Ini membuat bukti koin staking lebih ramah lingkungan dan lebih hemat energi daripada koin berbasis pertambangan. Kemudian untuk tempat staking, ada staking pool, yaitu sekelompok pemegang koin yang menggabungkan sumber daya mereka untuk meningkatkan peluang dalam memvalidasi blok dan menerima hadiah ataupun reward. Mereka menggabungkan kekuatan dan berbagi hadiah secara proporsional dengan kontribusi mereka ke pool. Ini hampir sama ketika kita mining menggunakan pool. Staking pool cenderung paling efektif pada jaringan di mana hambatan teknisnya relatif tinggi. Dengan demikian, banyak penyedia pool yang menyediakan biaya tambahan yang dihasilkan dari imbalan proses ini. Namun, menggunakan pool ini memiliki keuntungan yang jauh lebih konsisten, membutuhkan saldo minimum yang rendah, dan lebih mudah digunakan oleh pemula. Kemudian kita bisa juga staking di exchange. Untuk exchange, bisa pada Binance, Trust Wallet, Kraken, OKX, Bitstamp, dan yang lainnya. Di exchange ini, kamu cukup deposit sejumlah koin yang ingin di-stake. Proses di exchange ini akan berjalan otomatis dan pengguna cukup mengecek paling tidak seminggu sekali untuk mengetahui berapa bunga yang dihasilkan. Ini sumbernya ngambil dari coininvestasi.com, trustwallet.com, dan republika.co.id. Ya, terima kasih telah menyimak pembahasan saya tentang staking koin. Nantikan video-video berikutnya di channel ini. Oke.